Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Dia Lukiana, NIM 21014200009 akan membahas mengenai perbandingan antar kurikulum 1975 sampai 2013. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ketahui lebih dahulu mengenai apa sih kurikulum itu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam perjalanannya, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami banyak perubahan. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ialah kurikulum yang sifatnya sentralistik, dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah tinggal melaksanakannya. Kurikulum menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien serta efektif. Maksudnya bahwa setiap pembelajaran harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan secara khusus atau tujuan secara umum yang telah ditetapkan. Latar belakang lahirnya kurikulum ini ialah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO Management by Objective. Selain itu, pada kurikulum ini proses pembelajarannya bersifat integratif. Pada kurikulum ini menggunakan pendekatan yang disebut dengan PPSI, Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Maksudnya, pembelajaran merupakan sebuah interaksi antara komponen pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, materi, alat pelajaran, evaluasi, serta metode pengajaran yang terikat satu sama lain. Kurikulum 1975 dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum 1984. Pada kurikulum ini lebih merangkul teori humanis yang berpusat pada peserta didik dan orientasinya kepada proses skill approach. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum 1984, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dan model yang dikembangkan memusatkan bahan ajar pada topik atau bahasan pokok tertentu. Sementara model belajar dari kurikulum ini disebut cara belajar siswa aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Kurikulum ini berorientasi pada tujuan instruksional. Namun sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA pada kurikulum ini. Kurikulum 1994. Dalam proses pembelajarannya, kurikulum 94 masih menggunakan pendekatan CBSA, namun telah mengenal istilah life skill atau pendidikan kecakapan hidup. Pada kurikulum ini, kurikulum ditetapkan oleh pemerintah untuk setiap wilayah di Indonesia. Artinya, kurikulum sifatnya sentralistis. Kurikulum 94 dibuat sebagai penyempurnaan atas kurikulum 84 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada perubahan dari sistem semester ke catur wulan. Tujuan pengajaran pada kurikulum ini menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal beserta pemecahan masalah. Sayangnya, pada kurikulum ini banyak memunculkan kritik atas dasar perpaduan antara tujuan dan proses yang belum berhasil karena adanya beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat. Selain itu, kurikulum ini juga berjalan ketika jatuhnya rezim Soeharto pada 1998 dan diikuti dengan pemangkasan materi overlapping yang menyebabkan diadakan suplemen 1999 sebagai penguatan dari materi yang telah terpangkas. Kurikulum 2004. Kurikulum ini ditetapkan guna mengantisipasi berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah. Kurikulum 2004 lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).
Artinya, kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi pada tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Kurikulum ini, hasil dan dampaknya diharapkan muncul pada peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna serta keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan pada kurikulum ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun klasikal. Komponen pada kurikulum 2004 meliputi 1. Kurikulum dan hasil belajar 2. Penilaian berbasis kelas 3. Kegiatan belajar mengajar 4. Kurikulum berbasis sekolah. Pendekatan pada kurikulum ini berbasis transmisi dan pelaksanaannya bersifat desentralistik. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP sendiri merupakan panduan dan acuan penyusunan kurikulum setiap satuan pendidikan. Kurikulum ini ialah pengembangan dari kurikulum 2004 dan bersifat desentralistik, berbasis kompetensi, menggunakan standar nasional, dan dikembangkan oleh satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan kompetensi lulusan di bawah supervisi pendidikan kota, kabupaten, atau departemen agama setempat. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi sekolah ataupun daerah. Kurikulum ini guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa, serta kondisi sekolah berada. Tujuan KTSP meliputi tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, serta karakteristik sekolah, satuan pendidikan, serta peserta didik. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki inti bahwa terdapat upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, serta mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran agar mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan serta penyempurnaan pada kurikulum ini, yaitu menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya, agar siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan yang lebih baik dan lebih kreatif, inovatif, produktif. Pelaksanaan penyusunan kurikulum ini juga merupakan lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan secara terpadu. Kurikulum Bahasa Indonesia mulai tahun 1975, 1984, dan 1994, orientasi tujuan pengajaran bahasa Indonesia lebih diarahkan pada aspek pragmatik bahasa, berkaitan dengan perubahan visi dan misi dari pengajaran bahasa yang sifatnya teoretik pasif ke arah yang bersifat praktik pragmatik. Hal ini tercermin dalam muatan kurikulum bahasa Indonesia yang secara umum isinya dinyatakan bahwa pelajaran tersebut bertujuan untuk menjadikan pembelajar memiliki wawasan yang luas dan terampil berbahasa. Sementara itu, pada kurikulum 2000-an, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu solusi dengan adanya ilmu pengetahuan serta pembelajaran yang berbasis teks. Selain itu, pada kurikulum 2000-an juga bertujuan agar mata pelajaran bahasa Indonesia dapat memacu peserta didik agar memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat serta kreatif, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, budi pekerti, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Sekian penjelasan dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.